Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad Al-Islamiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang tidak bisa dilepaskan dari peran Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi dan Muhammad Abduh di Mesir. Abdul Wahab berdakwah secara otentik, sebuah pola dakwah model Islam pada zaman Nabi dan sahabatnya. Kala itu kaum muslimin hidup berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis tanpa intervensi akal atau ijtihad terhadap Al-Quran. Mereka inilah yang disebut kaum salafi. Lain dengan Abdul Wahab, lain pula Muhammad Abduh. Menurut Abduh, kembali ke ajaran salafi, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah saja tidak cukup. Ajaran Islam menurut Abduh harus dikembalikan kepada aslinya dengan interpretasi yang disesuaikan dengan keadaan modern. Karena itu, dalam pandangan Abduh, pintu ijtihad perlu dibuka. Taklid buta pada pendapat ulama mesti dihindari. Jadi Al-Irsyad Al-Islamiyah itu merupakan gerakan pembaharuan Islam. Dalam pandangan Abduh berbicara kepada akal, bukan kepada hadir manusia, dan akal itu bisa diasah serta ditumbuh kembangkan melalui sistem pendidikan. Karena itu gerakan pembaharuan Muhammad Abduh dilanjutkan seorang muridnya, Rashid Ridho, pada 1865. Belakang lahirnya organisasi Al-Irsyad diprakarsai oleh orang-orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya dalam Ahmad permasalahan Sukarti atau pernah kesetaraan menyampaikan dalam beberapa perkawinan. pandangan tentang Yang kedua, ketauhidan. Di antaranya yang pertama itu taklid buta, sebagaimana yang dilakukan para ulama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meminta syafaat. Ia mengatakan kepada orang yang sudah meminta dan bertawasul dengan mereka. Surkati menyatakan sebagai perbuatan yang munkar dan bid'ah. Yang ketiga, dalam kasus pembayaran fidyah, membayar sejumlah tebusan kepada orang lain untuk mengganti salat dan puasa yang ditinggalkan oleh salah seorang anggota keluarganya. Ketika menyampaikan fidyah, seorang berkata, "Terimalah uang ini sebagai penebus salat dan puasa si fulan." Kemudian si penerima menjawab, "Saya terima pemberian ini." Bagi Surkarti, perbuatan ini dilarang karena tidak didasarkan atas dalil agama dan merupakan perbuatan bid'ah. Yang keempat, dalam kasus pembacaan talqin untuk mayat yang baru dikubur, Surkarti melihatnya sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis, juga tidak ada petunjuk dari para sahabat. Yang kelima, perbuatan berdiri pada saat melakukan pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi Surkarti, bukan perbuatan agama, namun demikian apabila perbuatan tersebut dipandang sebagai Seiring perbuatan dengan agama kemajuan atau Al-Irsyad, termasuk pihak dalam Alawi golongan cemburu agama, berat, maka lalu perbuatan mereka tersebut tetap melakukan dianggap sebagai perbuatan manuver-manuver bid'ah. politik yang sifatnya Yang fitnah. keenam itu Bahkan mereka pun mengucapkan sempat niat mendekati nawaitu konsul atau Inggris usolli agar para sebagai anggota Al-Irsyad bagi tidak Sukarti boleh memasuki adalah wilayah perbuatan jajahan bid'ah. Inggris. Alasannya, Pada tahun melafalkan niat demikian 1923, dipandang Surkati sebagai tambahan merintis dalam lembaga melaksanakan pendidikan niat di yang luar seharusnya struktur merupakan organisasi maksud di Al-Irsyad, dalam hati. Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah namanya, Yang ketujuh, didanai oleh para ada dermawan yang dekat dengan Surkati. Keberhasilan Al-Irsyad mendapat tempat yang dihormati oleh masyarakat Muslim Indonesia adalah bukti ketangguhannya mencoba menjalankan kegiatan pendidikan. Al-Irsyad berhasil mendapatkan dukungan dari dalam dan luar, yaitu masyarakat Muslim Indonesia dan reformis Mesir. Ahmad Surkati menyimpulkan bahwa jalan keluarnya adalah kembali mengajarkan Islam sesuai yang dianjurkan Nabi Muhammad. Ia berpendapat tujuan inilah yang terpenting dari semua tujuan. Tujuan-tujuan itu dipaparkan Ahmad Sukarti dalam pengantar yang ditulisnya di Al-Dakhirah. 1. Memperlihatkan hadis-hadis yang palsu dan kisah-kisah yang direkayasa, namun dipercayai sebagai ajaran Islam oleh Muslim di Indonesia. 2. Untuk membuktikan bahwa argumentasi yang
kontra Islam salah dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. 3. Untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kebajikan. 4. Untuk mendorong kaum muslim agar mengikuti kemajuan dan tidak didikte oleh kekuasaan atas pengaruh asing. Prinsip-prinsip gerakan Al-Irsyad. 1. Untuk meneguhkan doktrin persatuan dengan membersihkan sholat dan doa dari kontaminasi unsur politeisme. 2. Untuk mewujudkan kesetaraan di antara kaum muslimin dan mencari dalil yang sahih di Al-Quran dan Sunnah. 3. Untuk memerangi taklid a'ma. 4. Untuk mensiarkan pengetahuan alam sesuai Islam dan menyebarkan kebudayaan Arab. 5. Mencoba untuk menciptakan pemahaman dan dua arah antara Muslim Indonesia dan Arab. 2. Untuk melakukan media informasi, di antaranya pada tahun 1920 telah menerbitkan majalah yang pertama dengan nama Al-Salam. 2. Majalah kedua dengan nama Al-Irsyad. 3. Pada tahun 1923 kembali menerbitkan buletin yang diberi nama Al-Dakhirah atau peringatan. 4. Pada tahun 1925 telah menerbitkan Al-Masail Al-Tolat berisi tentang fatwa kepada pimpinan Muhammadiyah yang mempertanyakan mengenai al-dia agama.